Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Saya ucapkan dari kota Bandung. Kali ini saya sudah berada di daerah Kebon Kawung, tepatnya di agen atau kantor perwakilan Juragan 99 Trans. Dan pada sore hari ini saya akan naik bis Juragan 99 tentunya menuju ke kota Surabaya di kelas sleeper. Oke, seperti apa perjalanannya? Tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini merupakan tempat titik awal naik dari bis Juragan 99 Trans di kota Bandung. Letaknya itu ada di depan Hotel Hilton, jadi bisa masuk ke daerah Paldam, tempat militer teman-teman. Dan nanti di sininya ada kantor perwakilannya, cukup kecil ya, satu gini aja. Dalamnya ada beberapa kursi dan kita bisa nunggu juga di sini teman-teman. Jadi untuk bis Juragan 99 sendiri ini sudah sekitar 1 tahun membuka rute dari Bandung menuju ke Surabaya Malang, di mana setiap harinya ada 2 keberangkatan dari Bandung maupun dari Malang, yaitu keberangkatan pagi dan keberangkatan sore hari. Keberangkatan paginya itu sekitar jam 7, dan sekarang saya akan naik yang keberangkatan sorenya sekitar jam 5 sore dari Kebon Kawung atau Pasir Kalikini ya teman-teman. Sekarang ini masih jam setengah 5 kurang, masih sekitar setengah jam lagi bisnya akan diberangkatkan, dan bisnya itu udah ada di sana teman-teman. Jadi saya tadi udah check in atau lapor ke dalam kantornya, nanti di kayak absen gitu, dan katanya kita tinggal menunggu bisnya maju ke sini dan nanti tinggal naik aja teman-teman. Nah teman-teman, ini unitnya udah maju teman-teman, tapi hujan tiba-tiba. Kita mau lihat dari samping jadi susah. Loh, langsung deras lagi hujannya. Jadi bis yang akan kita naik ini berbodi Patriot SE atau Patriot Sleeper Edition, dimana satu bis isinya hanya kelas sleeper aja dengan total 18. Bis ini kurang lebih rilis tahun 2024 teman-teman, dan udah jalan di line Bandung sejak 1 tahun yang kemarin ya, sejak 1 tahun yang lalu. Dan untuk unit yang berbodi Patriot ini paten mengisi rute Bandung-Malang angkatan sore. Untuk yang Bandung-Malang angkatan pagi itu diisi oleh unit Jetbus 5 Dream Coach. Dan untuk sasisnya, bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626 NG yang baru, yang sudah berstandar emisi Euro 4 dan dilengkapi air suspension juga. Oh ya teman-teman, dan ini juga merupakan kali pertama saya naik bis Juragan 99 ini. Jadi kita lihat pengalamannya bakal seperti apa ya. Oke teman-teman, kita sekarang udah berada di dalam bis Juragan 99 Hattori. Di seat saya, seat 1C paling depan atas sebelah kiri. Jadi tadi hujan ya teman-teman, jadi agak susah juga mau ngerekam di luar. Kita udah di dalam, nanti kita lihat-lihat juga interior bisnya. Dan tadi juga kita dipayungin, jadi mantep banget pelayanannya. Kalau hujan-hujan gini dipayungin, yang agak minus tuh agak becek ya, karena tanah-tanah di Pascal Paldam ini. Dan ini masih lumayan banyak juga yang naik teman-teman, masih proses penaikan penumpang. Teman-teman, sekarang kita keluar dari Pool Pascal Juragan 99 nih. Dan ini cukup macet ya hari Minggu sore di Bandung. Sekarang tanggal 1 Februari. Dan bis Juragan 99 ini memiliki beberapa penjemputan berikutnya, yaitu di Terminal Lewi Panjang dan di Cileunyi. Jadi titik naiknya dari kota Bandung itu ada 3 ya teman-teman. Pertama dari Pool Pascal yang kita naik ini, lalu selanjutnya ke Terminal Lewi Panjang, lalu nanti masuk tol dan keluar lagi di Cileunyi untuk penjemputan berikutnya. Baru kita langsung terus menuju ke arah Surabaya Malang. Oh iya, dan untuk servis makannya sendiri nanti kita akan servis makan di rest area KM 166 Tol Cipali. Nah teman-teman, jadi ini dia bis Juragan 99 Hattori dengan bodi Patriot buatan karoseri Morodadi Prima. Jadi dalam satu bis ini terdapat 18 seat, di mana ada di atas dan ada di bawah.
Jadi untuk tarif bis Juragan 99 ini berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dari posisi duduknya. Untuk yang paling mahal sendiri itu berada di paling depan bawah dengan harga 680-an deh kalau nggak salah. Lalu di tempat saya itu seharga 640, sama seperti baris 2 ke belakang di seat bawah. Dan yang paling murah itu di seat 2 ke belakang di bagian atas, harga 620.000 aja. Jadi untuk seatnya itu kira-kira sama ya teman-teman, kayak gini. Jadi terdapat satu kompartemen di mana di dalamnya tuh udah tersedia guling, ada selimut, ini ada goodie bag juga, nanti kita lihat yang punya kita, dan ada satu TV, smart TV gede. Dan untuk fasilitas lengkapnya nanti kita lihat di seat punya kita aja. Jadi untuk tampilannya seperti ini, di karoseri roda di prima, cukup estetik ya untuk interiornya. Ada penomoran kursinya, lalu ada aksen-aksen seperti ini. Dan juga teman-teman, untuk di bis sleeper ini itu terdapat lubang seperti ini di belakang setiap seatnya. Jadi lubang ini tuh berfungsi untuk menyimpan alas kaki teman-teman. Jadi kan ini karpetan kayak gini. Nah jadi ada baiknya kita bisa nyimpan sepatu di dalam kayak gini, jadi nggak kotor ya, karena ke dalam sini juga kan nggak mungkin kita pakai sepatu dong. Jadi seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita pindah ke paling belakang, bagian paling belakang dari bisnya. Di bagian paling belakang ini terdapat smoking room dan juga ada toilet juga teman-teman. Nah, tapi sebelum ke itu, kita lihat dulu di sini ada mini pantry di mana ada kopi dan nutrisari, ada teh, ini ada gulanya, dan kita bisa membuat ini sepuasnya di dalam bis dengan dispenser ini yang bisa ngeluarin air hangat juga. Dan ini ada kayak kulkas, nggak tahu siapa, kayaknya ini buat nyimpan hot towel ya, kayaknya harusnya. Dan di bawahnya juga udah tersedia tempat sampah. Dan ini dia toiletnya, yang salah satu yang bikin wow dari bis Juragan 99 itu adalah toiletnya teman-teman, dimana hampir semua bis Juragan 99 termasuk yang ini itu bisa digunakan untuk buang air besar. Jadi mari kita lihat toiletnya. Jadi ini kayak marmer gitu teman-teman. Di situ ada cermin, ada semprotan, ada penampungan air, dan ada kloset duduknya. Jadi kita bisa buang air besar atau buang air kecil di bis ini saat bis sedang berjalan ya. Warna lampunya juga nggak putih-putih amat, nggak terang-terang amat ya, kayak gitu. Mantap teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di seat saya, di seat 1C. Kita balik lagi ya, tadi udah kesini sih sebenarnya. Dan ini bisa kita tutup pintunya, jadi lebih privasi lagi. Jadi untuk bis Juragan 99 ini di kelas sleeper, modelannya itu seperti ini ya, ada di kotak kompartemen masing-masing orang satu. Dan kita ya kayak punya ruang privasi aja di dalam bis, ruang private lah istilahnya. Dan untuk harganya itu beda-beda ya teman-teman, tergantung letak posisinya. Dan yang posisi bawah itu lebih mahal karena dia bisa lebih nyaman. Nah, lebih nyamannya itu di sisi cara masuknya, karena kalau duduk di atas itu kita harus naik tangga yang ada di itu, yang ada di samping. Jadi agak lebih ribet untuk naiknya. Dan jika duduk di bawah itu lebih lebih stabil. Jadi kalau di atas itu lebih limbung karena kita berada di posisi lebih tinggi yang ada di dalam bis. Jadi oleh karena itu seat yang di bawah lebih mahal, dan yang paling mahal itu yang paling bawah depan ya, karena dia udah di depan dan di bawah juga. Dan di seat yang saya tempati ini, di seat 1C paling depan bagian atas itu seharga 640.000. Tapi kemarin saya dapat diskon karena saya pertama kali naik Juragan 99. Jadi di aplikasinya tuh ada diskon first buy, potongan 20.000 lumayan. Jadi saya bayar 620.000 untuk duduk di sleeper seat 1C ini. Dan untuk seat yang paling worth it kalau menurut saya ya di seat 1C ini, karena di seat 1C kita dapat paling depan dan bisa ngelihat jalan secara langsung teman-teman. Kalau yang di seat paling depan bawah itu nggak ada kaca atau nggak ada view kayak gini. Jadi kalau mau lihat jalan sih saya saranin pilih 1C, atau yang di kanan itu 1B, walaupun di atas ya. Ya ini kita masih mengarah ke Terminal Loy Panjang teman-teman. Mari kita
lihat dulu ya ada fasilitas apa aja di bis Juragan 99 kelas sleeper, terutama di seat 1C yang saya tempati pada malam hari ini. Jadi oke, ini nanti dulu ya. Nah, seatnya kan tadi teman-teman udah lihat sendiri, buatan Rimba Kencana dengan bahan kulit. Dan ini kita full selonjor, jadi memang didesain untuk tidur sih teman-teman. Kita tinggal selonjorin kaki, nyender dikit, wah itu udah nyaman. Dan di sini untuk fasilitasnya dilengkapi dengan selimut. Ini bantal ya? Oh iya, ini bantal ternyata. Ada bantal, ada selimut juga, dan ini ada guling. Lalu untuk di depan samping sini kita bisa lihat ini ada remote TV-nya nanti kita buka juga, dan ada safety instruction card. Ini kita bisa lihat ada ininya ya, ada denah seatnya, dan ada tata cara untuk tanggap darurat, dan ada doa sebelum bepergian untuk 5 agama nih teman-teman, 5 agama besar yang ada di Indonesia. Ada tata cara sholat di kendaraan juga teman-teman. Dan ini untuk dana seatnya itu sesuai dengan bis ini ya. Ini gambarnya nih Patriot, sesuai dengan bis yang kita naikin sekarang. Oke. Nah, ini kan ada remote ya teman-teman. Kalau di seat belakang tadi emang kelihatan TV-nya, tapi kalau untuk seat paling depan atas ini, TV-nya dia bisa dibuka tutup. Jadi di atas ini. Kalau misalnya kita melihat jalan, tinggal tutup TV-nya. Kalau mau nonton sesuatu, tinggal tarik aja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini tampilan TV-nya. TV-nya cukup gede dan bisa kita kontrol melalui remote itu. Kalau kita nggak mau nonton, kita tinggal tutup aja. Nanti ya kita lihat TV-nya. Sekarang kita lihat yang lain dulu. Dan di samping ini ada majalah teman-teman. Ada majalah Juragan 99, kemewahan di atas roda. Nih daftar isinya, ya macam-macam lah isinya. Oh ya teman-teman, jadi kita juga dapat sendal, macam sendal hotel ya. Ini ada tulisannya Juragan 99 Trans. Mantap nih, bisa kita bawa pulang juga. Dan ini ada snack, ya kotak snack. Sebentar ya, sabar. Kita lihat seatnya dulu teman-teman. Jadi untuk seatnya seperti ini. Ini sudah menggunakan electric seat, dimana ada tombol yang bisa kita gunakan untuk menaikkan atau merebahkan kursinya, dengan pencet yang ada di bawah untuk merebahkan seperti ini, dan pencet yang atas untuk membuat tegak. Lalu di sini ada tombol lagi. Ini tombol untuk kursi pijat teman-teman. Jadi nanti bisa mijet yang ada di kursinya. Kerasa nih getar-getar ya. Lalu pindah ke depan sini, ini ada colokan USB untuk mengisi daya handphone. Hanya handphone aja yang boleh dicas. Lalu di sini bisa dibuka dan terdapat meja yang bisa kita gunakan untuk makan. Nah, seperti ini teman-teman. Mejanya lumayan ya, cukup untuk misalnya mau makan. Kalau mau buka laptop sih bisa aja ya kalau mau. Saya tutup lagi. Lalu kita pindah ke bagian kanan. Ini maaf ada tas saya ya. Di sini ada kontrol, di mana ada dimmer lampu yang bisa kita terang redupkan. Dan di sini ada kontrol volume ke TV ya. Tidak lupa juga untuk faktor safety-nya. Jadi di setiap seat ini ada safety belt. Ini safety belt yang bisa dipasang pastinya. Dan di sini ada armrest teman-teman. Dan di sini ada bantal yang bisa kita atur naik turunnya. Jadi kita udah dapat bantal yang gede ini. Kita dapat bantal ini juga. Jadi agak banyakan bantal sih. Gak apa-apa tapi mantap. Saya kira tadi ini selimut, tapi ternyata bantal. Tapi ya bantal yang ini lebih proper lah teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu sih. Oh iya, ini belum. Jadi di sini ada 2 lubang AC yang modelan bulat seperti ini, standar bis-bis pada umumnya. Dan di sini juga ada lampu baca. Wah, terang nih, mantap. Oke.
Jadi kira-kira seperti itu sih fasilitas yang ada di dalam bis Juragan 99 kelas sleeper, terutama di kursi 1C ini ya, tempat saya duduk selama 1 malam ini. Kamar pribadi, mantap. Ini kita udah mau masuk ke terminal Lewi Panjang teman-teman. Ini kita masuk terminal Lewi Panjang Bandung bareng Sinar Jaya. Ini entah rute mana nih. Bisa jadi Sumatera, bisa jadi Surabaya Malang atau Surabaya Madura. Tapi eksekutif ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah tiba di Terminal Lewi Panjang Bandung yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Saya udah lama banget nggak ke terminal ini ya. Sekarang udah ada agen-agen di sini teman-teman. Ada agen Sinar Jaya, Sugeng Rahayu, Gunung Harta, bahkan ada Eka Lounge. Wah, ada Eka Lounge di Bandung, mantap. Jadi Terminal Lewi Panjang ini kebanyakan bis berangkat dari sini itu menuju ke arah barat ya. Dan untuk bis-bis ke arah timur itu biasanya di Terminal Cicahem. Tetapi untuk bis Juragan 99 itu tidak masuk ke Terminal Cicahem. Jadi dari Pascal ke Lewi Panjang sini penjemputan kedua, langsung masuk tol dan langsung ke Cileunyi untuk penjemputan terakhir. Setelah itu lanjut masuk tol lagi teman-teman. Ini kita bareng Sinar Jaya. Ini kayaknya tujuan Sumatera deh, saya juga kurang paham. Dan ini bis yang kita naiki. Oke, ini kita berangkat lagi dari Terminal Lewi Panjang, teman-teman. Oh iya, tadi saya lupa ngasih tahu ya. Di sini itu ada tirai. Jadi untuk privasi bis ini mantap banget, teman-teman. Kita tutup tirainya, tutup pintunya. Udah deh, jadi tertutup. Jadi mantap ya. Tapi kalau saya sih buka dulu aja ya. Wah, ada ini Evastar double decker yang Avante terbaru teman-teman. Masuk ke sini dia ternyata ya. Malah belum lihat saya selama di Bandung. Oke, sekarang mari kita lihat isi dari ini. Ada goodie bag aja kita sebutnya, goodie bag. Dan ini bentukannya atau gambarnya bis Jatbus 5 Juragan 99 yang terbaru teman-teman. Udah logo baru juga ya. Lucu sih, mantep, bagus. Dan kita buka, di dalamnya itu ada kotak. Nah, kotak seperti ini. Dan kita ini ada J-Water. Ukuran berapa mili nih? 250 mili. Dan udah ya, isinya. Oh, ini ada nih. Ada earphone teman-teman. Nah ya, earphone ini juga berguna, bisa kita colokin ke sini. Jadi kita kalau nggak bawa earphone, kita bisa pakai yang dari bisnya. Oke, jadi tadi isinya ada earphone, ada air, dan ada kotak. Kita buka snack dari Juragan 99 Trans. Wah, ini dia. Jadi ada 2 buah roti The Harvest. Ini sih setahu saya rotinya bukan kaleng-kaleng, ini roti mahal teman-teman. Ada 2 buah. Lalu ini ada ada 2 snack lagi nih. Ini kayak stick gitu ya. Dan ini ada cookies. Jadi ada 4 item makanan. Ada 1 minuman. Dan ada 1 earphone. Mana tadi? Nah, ini 1 earphone. Oh ya teman-teman, di Jalan Soekarno-Hatta ini memang banyak bis tujuan ke Sumatera ya. Ada Putra Rafflesia itu, terus tadi ada Evastar yang Avante baru malah tadi. Wah, mantap.
Ini kita barengan sama 27 Trans Double Decker Bor. Ini rute Bandung Surabaya Malang juga, tapi dia tadi dari Terminal Cicahem baru ke arah sini ya. Malang indah. Jorongan 99 nih. Kita belok kiri langsung masuk tol. Kalau 27 Trans itu kalau nggak salah ada penjemputan dulu di Cimahi teman-teman, jadi dia lanjut lurus. Kita langsung masuk tol. Oke, kita baru aja masuk tol Pasir Koja. Sekarang kita lihat fasilitas yang belum kita lihat tadi. TV-nya kita coba nyalain teman-teman. Nah, jadi kita bisa tinggal rebahan aja ini. Sambil rebahan sambil nonton deh. Nah ini teman-teman, harusnya sih udah bisa ya. Bisa langsung sih. Misal YouTube ya, kita coba tutup. Dia langsung nyambung ke YouTube teman-teman. Ini YouTube-nya bisa ya teman-teman. Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini tol Cilenyi teman-teman. Ternyata kita langsung bablas ke tol di Sumdawu. Berarti artinya nggak ada penumpang di Cilenyi. Kita langsung bablas. Ada Hibaputra Bandung Jogja tuh. Kita masuk tol Cisumdawu ya. Oke teman-teman, perjalanan kita sekarang sudah tiba di rest area KM 166 Tol Cipali.
Dan kita berhenti di sini untuk servis makan di rumah makan Karisma Bahari di sini ya. Tadi saya tidur dari tol Cisumdawu dan bangun-bangun udah di rumah makan. Sekarang mari kita langsung aja yuk. Oke teman-teman, jadi ini dia servis makan kita malam hari ini di rumah makan Karisma Bahari, rest area KM 166 Tol Cipali. Jadi untuk menunya ini nasi rendang yang udah saya pilih saat pemesanan tiket kemarin. Jadi udah langsung siap gini ya. Jadi kita tinggal langsung duduk, udah ada makanannya, langsung makan deh. Dan minumnya teh hangat. Jadi ada rendangnya, ada sayurnya, dan ada sambelnya, disertai kerupuk jeruk. Oke. Sekarang jam 7:15. Kita akan istirahat selama kurang lebih 30 menit. Oke, selamat makan teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah selesai makan tadi di rumah makan Karisma Bahari. Tadi ada GHTS juga ya, servis makan di sini yang rute Bandung Malang. Tapi udah pergi sekarang unitnya. Dan tadi kita itu servis makan udah siap menunya di meja, jadi kita tinggal langsung makan aja karena untuk menunya sendiri kita udah pilih waktu kita pesen tiket. Jadi tadi juga ada di ruangan sendiri. Ruangannya ber-AC, dan untuk rasa makanannya sendiri menurut saya cukup enak untuk rendangnya ya. Tapi porsinya ya begitulah, teman-teman bisa nilai sendiri. Dan ini dia bis yang membawa kita dari Bandung menuju ke Malang pada malam hari ini. Bis Juragan 99 dengan bodi Patriot SE atau Sleeper Edition dengan chassis Mercedes-Benz OH 1626 dengan julukan Hattori. Jadi bis ini rilis sekitar kira-kira udah 1 tahunan lebih ya, dan udah 1 tahun juga melayani rute Bandung Malang. Untuk kelasnya full sleeper, bisa teman-teman lihat sendiri. Dan untuk bodinya ini buatan karoseri Moro dari Prima yang terkenal kuat ya bodinya, dan bentukannya itu ngotak, jadi agak kotak, tapi saya juga cukup sukai bodinya. Dan untuk bodi ini di Juragan 99 ada beberapa aja ya. Kalau nggak salah itu ada yang ngisi rute Bogor sama ngisi rute Denpasar, tapi nggak tahu kalau sekarang. Karena kebanyakan Juragan 99 sleeper sekarang itu unitnya pakai bis atau pakai bodi Jetbus 5 Dream Coach. Jadi mantep nih, Bandung kebagian salah satunya yang unit Patriot ini. Ya teman-teman, di dalam bis ini juga sudah terdapat air purifier yang membuat sirkulasi udara di dalam bis ini tetap bersih ya. Ini air purifiernya itu yang ini. Oke teman-teman, sekarang kita sedang istirahat di rest area KM berapa ini ya? Waduh, saya nggak hafal ya. Pokoknya lagi berhenti di rest area untuk isi solar.
Di sini bertemu beberapa bis lain juga ya. Ini ada Juragan 99 Larva, rute Bogor Surabaya Malang berangkat. Ini bis kita ada di belakangnya. Lalu sini ada 2 bis Rosalia Indah dengan rute Bandung. Ini Bandung Surabaya Malang yang pernah saya naikin juga. Dan ini Bandung Wonogiri Trenggalek yang rute baru pakai Skylander R25. Dan ini dia bis yang kita naikin, teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah kita udah tiba di Medaeng, di depan Red Bus Lounge. Setengah 3 ya, hampir jam 3 sih. Nanti bisnya bakal lanjut menuju ke Malang dulu. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Perjalanan dari Bandung menuju ke Surabaya bersama bis Juragan 99 di kelas sleeper. Ini kita sekitar jam 3 kurang ya udah nyampe di Medaeng sini. Oke, jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.